Sadar nggak sih, makin kesini kita makin jarang ngobrol langsung gara-gara sibuk sama dunia virtual. Lagi pusing lihat berita hoax dan korupsi di mana-mana. Kulon nuwun, salam rahayu. Kenalkan, namaku Mas Jangga, sang penjaga waktu dari masa lampau. Aku punya life hack dari abad ke-18 buat nyelesain masalah kalian ini. Yuk, masuk ke sastra lama quest. Oke Mas Jangga, menurut Siti Anissa 2014, serat adalah karya sastra Jawa yang berbentuk tulisan dan berkembang dalam tradisi budaya Jawa. Serat memuat berbagai pemikiran, ajaran hidup, serta nilai-nilai yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa. Sedangkan, menurut Altaf dalam Budiarti dan Utami 2022, Babat adalah cerita klasik yang mengisahkan asal-muasal suatu daerah atau kerajaan. Babat biasanya berbentuk cerita yang menggabungkan antara sejarah dengan legenda atau cerita yang turun-temurun. Mantap Naisa. Sekarang kita panggil Salsa untuk menceritakan sedikit sejarahnya. Gimana cerita asalnya, Sal? Serat dan Babat lahir dari sistem nilai dan makna yang diwariskan secara turun-temurun melalui simbol-simbol budaya. Karya-karya ini tidak hanya menjadi bentuk sastra, tetapi juga media penyampaian pandangan hidup masyarakat Jawa pada masanya. Para pujangga menulis karya ini sebagai sarana komunikasi nilai moral, etika, dan kebijaksanaan agar masyarakat dapat hidup selaras, harmonis, serta memiliki pengendalian diri dalam menghadapi perubahan zaman. Lalu, apa ciri khas utama yang membedakan keduanya? Silakan dijawab, Banisya. Serat bersifat filosofis dan didaktis karena berisi ajaran tentang pembentukan karakter, etika individu, serta hubungan spiritual manusia. Isinya cenderung menjadi pedoman hidup dan menekankan nilai moral yang universal. Sementara itu, menurut Fatmawati 2025, Babat bersifat kronis sejarah tradisional yang kontekstual. Isinya memuat asal-usul daerah, silsilah penguasa, serta kisah tokoh dan peristiwa penting yang sering disertai gambaran kepemimpinan dan unsur mitos. Mari kita mulai quest relevansi di zaman modern. Ketidakjujuran seperti korupsi dan penyebaran informasi palsu semakin marak. Apa obatnya dari masa lalu, Naisa? Obatnya ada di dalam serat Wangrai Mas Jangga. Biar paham kompleksitasnya, menurut Dwi Retnowati 2020, serat Wangrai adalah karya sastra klasik yang ditulis oleh Sri Susuhunan Pakubuwono IV, Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada abad ke-18. Beliau dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Secara asal-usul, naskah ini sengaja digubah sebagai ajaran luhur mengenai etika, tata krama, dan dasar-dasar kepemimpinan bagi keluarga kerajaan dan masyarakat. Nah, ajaran kejujuran ini secara spesifik dituangkan dalam bait pertama Pupuh 3, Gambung. Beliau memperingatkan agar kita jangan sampai terbiasa melakukan ketidakjujuran karena dapat merugikan diri sendiri dan menyebabkan kehancuran. Untuk itu, yuk kita baca kutipan panjangnya bersama-sama. Aku yang merah, kamu yang hijau ya. Ojo nganti kebanjur, barang polang ingkang norak jujur. Dalam konteks modern, kejujuran ini mencangkup untuk integritas, ketulusan, dan konsistensi bertindak demi membangun kepercayaan sosial masyarakat yang beradab. Lanjut ke studi kasus kedua. Perkembangan teknologi cenderung menggeser pola interaksi langsung menjadi komunikasi virtual di media sosial. Bagaimana mengatasinya, Salsa? Jawaban konkretnya ada di dalam serat Nidotama. Naskah ini berasal dari tiga kata dasar. Yang pertama yaitu serat, yang berarti kitab. Kedua yaitu weda, yang berarti ilmu. Dan yang ketiga yaitu tama, yang berarti utama. Yang secara keseluruhan bermakna ajaran utama. Asal-usul karya ini ditulis oleh KGP AA Mangkunegara IV yang diperkirakan berproses antara tahun 1784 hingga 1807. Struktur naskahnya terdiri dari 100 bait tembang macapat yang terbagi ke dalam 5 buku, yaitu Makmur, Sinom, Ujong, Jambo, dan Pinano. Nilai sosial kebersamaan ini tertuang kuat pada buku Sinom bait 16 melalui frasa
merah, kamu hijau ya. Samangsane pasamuan, mamangun Marta Martini, sinambi ing saben mangsa, kalakane ngasepi, lelono tekatik. Ajaran ini menjadi pengingat strategis di era modern agar generasi muda tetap mampu membangun kebersamaan sosial yang hangat dan memperkuat solidaritas di dunia nyata. Studi kasus ketiga. Di era yang materialistis ini, manusia rentan kehilangan arah dan ketenangan batin. Apa teladannya dari Hasanah Babat Anisya? Kita bisa membaca Prateksi Wijaya. Berbeda dengan sebelumnya, naskah ini adalah karya sastra Jawa klasik berbentuk tembang berempat yang tersusun dalam satu bendel dan dilengkapi sejumlah ilustrasi berupa dua karya dimensi dalam bentuk tulisan hitam. Asal-usul kisahnya mengisahkan perjalanan hidup, petualang spiritual, sekaligus keteladanan Kiai Sriwijaya, seorang nelayan yang juga bagian dari pasukan angkatan. Alur kisahnya dituangkan kompleks dalam klasifikasi 9 tentang pojokan, mulai dari Asmaragono, Sinom, Lumo, hingga Megawati. Babat ini memuat nilai moral, religius, dan sosial yang sangat tinggi lewat tokoh Salih yang rendah hati dan galak, serta tokoh Abdullah yang memiliki semangat belajar yang tinggi, mahir membaca Al-Quran, serta menghormati keluarga. Yuk kita baca bersama bait adaptasi nilai moral sehari-hari. Aku yang merah, kamu yang hijau ya. Tulodo laku utama, liwet, kawruh, serta petim ringgu. Intinya, Babat Sriwijaya mengajarkan nilai-nilai ketaatan beragama, ketabahan menghadapi hidup, serta sikap saling menolong dan menghargai sesama manusia yang sangat kita butuhkan. Nah, teman-teman, lewat sastra Lama Kwasari ini terbuktikan kalau Serat dan Babat bukan sekedar sejarah masa lalu, tapi benteng karakter bagi kita di era globalisasi. Bagi kalian yang penasaran ingin membaca dan membedah secara utuh satu bal naskah buku tentang Serat dan Babat yang kutipannya sudah kita pelajari bersama tadi, silahkan langsung scan barcode yang ada di layar ini ya. Yuk jadi generasi muda yang cerdas intelektual. Namun tetap kokoh secara moral dan budaya. Sampai jumpa!